Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Syakira dengan NIM 1814040037. Di sini saya akan menjelaskan materi struktur aljabar, yaitu dengan materi grup siklis, yaitu dengan definisi G adalah grup siklis jika dan hanya jika ada unsur A elemen G sehingga G sama dengan order A elemen G disebut generator dari G. Yang pertama yaitu G sama dengan order A, X elemen G, X di mana A pangkat N elemen Z untuk G grup dengan operasi perkalian. Yang kedua yaitu G sama dengan A, F X elemen G di mana himpunan X elemen G di mana X sama dengan NA, N anggota Z untuk G grup dengan operasi penjumlahan. Contohnya bisa dilihat di sini, misalkan ada himpunan G yaitu anggotanya I, min 1, min I 1. Dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Perhatikan bahwa I pangkat 1 sama dengan 1, I pangkat 2 sama dengan min 1. Bisa diperhatikan di dalam video tersebut sampai I pangkat min I pangkat 4 sama dengan 1. Sehingga G memiliki order I sama dengan min I. Lalu selanjutnya materi order unsur grup siklis, yang dimana G sama dengan I, memiliki himpunan dengan anggota I, min 1, min I, 1 dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Perhatikan bahwa I pangkat 1 sama dengan I pangkat 2 sama dengan min 1, I pangkat 3 sama dengan min I 1 pangkat 4 sama dengan 1 sampai 1 pangkat 8 sama dengan 1. Jadi order dari I adalah 4. Lalu bisa dilihat dari min I pangkat 1 sama dengan min I pangkat 2 sama dengan min 1, min I pangkat 3 sama dengan I sampai min I pangkat 8 sama dengan 1 dapat disimpulkan yaitu order dari min I sama dengan 4. Lalu order dari min 1 pangkat 1 sama dengan min 1, min 1 pangkat 2 sama dengan 1, min 1 pangkat 3 sama dengan min 1, sampai min 1 sama dengan memiliki order min 1,1. Jadi order dari min 1 adalah 2. Selanjutnya order dari 1 sama dengan 1. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka definisi dari order suatu unsur dari suatu grup siklis yaitu order dari suatu unsur A anggota grup G operasi bundaran A adalah order dari subgrup yang dibangun oleh A. Jadi order A sama dengan order dari generator A. Yaitu materi selanjutnya yaitu generator dan sifat-sifat grup siklis. Definisi generator adalah elemen A dari grup siklik tersebut. Contohnya, misalkan G sama dengan memiliki himpunan dengan anggota min 1,1 adalah suatu grup terhadap operasi perkalian G, titik. Buktikan bahwa G adalah grup siklik. Penyelesaiannya yaitu diketahui G sama dengan memiliki anggota himpunan min 1,1. Yang ditanya, buktikan G adalah grup siklik. Jawab penyelesaiannya A sama dengan A pangkat N, yang dimana N anggota Z yaitu min 1 pangkat 1, min 1 pangkat 2, sampai min 1 himpunan min 1,1. Lalu 1 sama dengan 1 pangkat 1, 1 pangkat 2 sampai seterusnya, yaitu 1. Karena G sama dengan min 1 sama dengan min 1,1, dengan kata lain min 1 adalah generator dari G. Selanjutnya yaitu sifat-sifat grup siklik. Jika G grup siklik berhingga dengan pembangun A, maka A sama dengan A, A pangkat 2 sampai A pangkat N min 1. Yang kedua yaitu setiap grup siklik merupakan grup komutatif. Setiap subgrup siklik adalah siklik. Selanjutnya grup G dikatakan siklik asalkan G sama dengan A untuk suatu anggota A dalam G, yaitu G sama dengan A pangkat N, yang dimana N anggota Z. Berarti G dibangun oleh A.
Selanjutnya, materi grup permutasi. Definisinya yaitu suatu permutasi A adalah suatu fungsi bijektif pada A. Untuk setiap himpunan A, fungsi satuan I, A dipetakan oleh A, jelas suatu permutasi. Permutasi satuan ini disebut juga permutasi trivial. Setiap permutasi sigma A ke A akan mempunyai inverse A ke A yang juga suatu permutasi karena setiap permutasi adalah fungsi bijektif. Jika A sama dengan X1, X2, Xn, maka suatu permutasi pada A dinotasikan sebagai sigma sama dengan X1, X2, Xn, Xj1, Xj2, Xjn yang dibentuk oleh matriks, di mana J1, J2, Jn suatu permutasi dari himpunan indeks 1, 2, n, sampai n dari elemen A dan dapat disimpulkan bisa ditulis sigma Xi sama dengan Xji untuk I sama dengan 1, 2 sampai ke n. Untuk selanjutnya, agar lebih ringan dalam penulisan simbol X dihilangkan sehingga indeks A dapat ditulis 1, 2, ke n dan permutasi sigma pada A sama dengan 1, 2 ke n, yaitu di bawahnya sigma 1, sigma 2 sampai sigma ke n sampai sigma n, yang dimana sigma 1, sigma 2, sigma n merupakan suatu permutasi dari himpunan 1, 2, sampai ke n. Contohnya bisa dilihat permutasi sigma pada himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dengan dapat dilihat sehingga permutasi sigma yaitu sigma 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 1 dikali 1, 2, 3, 4, 5 dikali 4, 3, 2, 1, 5. Misalkan SA menyatakan himpunan semua permutasi pada himpunan A karena setiap permutasi dari SA adalah fungsi bijektif. Teoremanya yaitu setiap komposisi dua permutasi SA juga bijektif, yang artinya setiap komposisi dua permutasi di SA juga merupakan permutasi. Oleh karena itu, operasi komposit adalah suatu operasi biner pada SA. Selanjutnya bisa dikatakan operasi perkalian dua permutasi. Lalu selanjutnya grup simetris. Grup simetris adalah suatu grup yang dibentuk dari suatu himpunan yang isinya merupakan permutasi-permutasi dengan operasi perkalian. Misalkan A adalah himpunan berhingga 1, 2, sampai ke n. Grup dan semua permutasi pada A yaitu SA disebut grup simetris derajat n dan dinotasikan dengan Sn. Grup Sn memiliki n faktorial elemen di mana n faktorial n dikali n-1 kali n-2 titik-titik sampai ke 3, 2, 1. Contohnya di sini bisa dilihat A sama dengan 1, 2, 3, maka permutasi yang mungkin pada himpunan A adalah bisa dilihat ada 6 permutasi dalam A, himpunan S6 yaitu F1, F2, F3, F4, F5, F6 bersama operasi kali membentuk grup. Selanjutnya yaitu homomorfisme grup. Misalkan G operasi bundaran dan G aksen dengan operasi bintang masing-masing grup suatu pemetaan V dari grup G operasi bundaran ke grup dengan grup G dengan operasi bintang disebut homomorfisme grup jika dipenuhi V A bundaran B sama dengan hasil dari A bundaran B dipetakan dengan V, maka V A bintang V B untuk setiap A B anggota G. Contohnya, misalkan F adalah grup dari semua fungsi dari R ke R terhadap operasi penjumlahan dengan R adalah grup bilangan real. Untuk C anggota R didefinisikan V C dipetakan F ke R dengan V C F sama dengan FC untuk setiap F anggota F. Buktikan VC adalah suatu homomorfisme. Buktinya yaitu definisi penjumlahan dua fungsi yaitu untuk setiap F G anggota F dan untuk setiap X anggota R maka F plus GX sama dengan Fx tambah GX. Misalkan C anggota R maka VC F plus G sama dengan F plus GC sama dengan FC ditambah GC VCF ditambah VCG. Untuk setiap FG anggota F terbukti bahwa VC merupakan homomorfisme. Selanjutnya yaitu isomorfisme grup.
Definisinya, misalkan G dengan operasi bintang dan H dengan operasi pagar adalah grup. Misalkan pula theta G ke H adalah sebuah pemetaan dari grup G ke grup H. Theta disebut isomorfisme grup dari G ke H jika theta adalah homomorfisme yang bijektif. Dengan memiliki langkah-langkah penyelesaian, yaitu yang pertama akan dibuktikan bahwa alfa adalah pemetaan, alfa adalah homomorfisme, alfa adalah homomorfisme injektif, lalu yang terakhir adalah alfa adalah pemetaan surjektif. Contohnya, diketahui R dengan operasi penjumlahan dan R plus dengan operasi perkalian adalah grup. Selanjutnya didefinisikan relasi sebagai berikut. Alfa dipetakan R ke R plus, lalu X ke alfa X sama dengan 13 pangkat X. Periksa apakah alfa merupakan isomorfisme atau bukan. Penyelesaiannya akan dibuktikan bahwa alfa adalah pemetaan. Dapat dilihat di kertas, di layar, dapat dibuktikan yaitu dari A dan B terbukti bahwa alfa adalah pemetaan. Lalu selanjutnya alfa akan dibuktikan alfa adalah homomorfisme. Ambil X1 X2 anggota R, diperhatikan bahwa alfa X1 tambah X2 sama dengan alfa M sama dengan 13 pangkat M, yaitu 13 pangkat X1 plus X2, yaitu 13 pangkat X1 dikali 13 pangkat X2 sama dengan alfa X1 dikali alfa X2. Dapat dibuktikan alfa adalah homomorfisme. Akan dibuktikan bahwa alfa adalah homomorfisme injektif. Ambil X1 X2 anggota R dengan alfa X1 sama dengan alfa X2. Perhatikan bahwa alfa X1 sama dengan alfa X2. 13x1 sama dengan 13 pangkat x2. Persamaan eksponen alfa fx sama dengan a pangkat p. Jika a lebih besar dari 0, alfa tidak sama dengan 1, dan alfa pangkat fx sama dengan alfa pangkat p, maka fx sama dengan p. Artinya x1 sama dengan x2, yaitu alfa x1 sama dengan alfa x2, berarti x1 sama dengan x2. Alfa adalah injektif, terbukti. Lalu yang keempat adalah akan dibuktikan bahwa alfa adalah surjektif. Untuk setiap W anggota R plus terdapat X anggota R dengan X 13 log W sedemikian sehingga diperoleh alfa X sama dengan 13 pangkat X sama dengan 13 dikali 13 log W sama dengan W, yaitu merupakan alfa surjektif terbukti. Dari keempat angka tersebut, alfa adalah isomorfisme dan terbukti. Lalu selanjutnya materi teorema Cayley dengan bunyi teoremanya, yaitu setiap grup isomorfisme ke grup permutasi. Teorema Cayley menempatkan semua grup pada konsep yang sama, yaitu sebagai himpunan fungsi-fungsi bijektif. Bisa dilihat pembuktiannya, bisa dilihat di layar. Pada layar dibuktikan sigma G sama dengan 9X untuk semua X anggota G. Lalu sigma G surjektif. Kemudian terbukti sigma G adalah injektif. Lalu dibuktikan sigma G merupakan permutasi. Dan selanjutnya akan ditunjukkan G dan H adalah isomorfis. Kita lanjut ke contoh soal, yaitu tunjukkan bahwa Z4 bukan merupakan integral domain. Penyelesaiannya yaitu dengan daftar Cayley. Bisa dilihat pada layar. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 2 adalah pembagian dari 0, di mana diperoleh 2 dikali 2 sama dengan 0, sehingga tidak selalu dapat mengkonsul seperti 2 kali 1 sama dengan 2 kali 3, tetapi 1 tidak sama dengan 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa Z4 bukan merupakan suatu integral domain karena memiliki
membagi 0, yaitu 2. Materi selanjutnya yaitu relasi ekuivalen. Definisinya yaitu suatu relasi yang terdefinisikan dalam himpunan A disebut relasi ekuivalen bila dipenuhi 3 sifat berikut. Untuk setiap A, B, anggota A berlaku A relasi A yang merupakan sifat reflektif. Yang kedua yaitu jika A relasi B, maka B relasi A merupakan sifat simetrik. Yang ketiga yaitu jika A relasi B dan B relasi C, maka A relasi C itu sifat transitif. Contoh soalnya, misalkan B adalah himpunan bilangan bulat dan A sama dengan B, berarti bahwa A relasi B habis dibagi 5. Tunjukkan bahwa relasi tersebut merupakan relasi ekuivalen. Penyelesaiannya, buktikan yang pertama yaitu akan ditunjukkan A sifat reflektif. Relasi tersebut bersifat reflektif karena A anggota B berlaku A relasi A, yang berarti A relasi A sama dengan 0 sama dengan 5 kali 0 yang habis dibagi 5. Lalu yang kedua, buktikan bersifat simetrik, yaitu relasi tersebut bersifat simetrik karena jika A relasi B, yang berarti A min B sama dengan 5K, ekuivalen dengan B min A sama dengan min 5K, yang berarti habis dibagi 5. Yang ketiga, dibuktikan bersifat tertutup. Relasi tersebut bersifat transitif. Relasi tersebut bersifat transitif karena jika A relasi B, yang berarti A min B sama dengan 5K, B relasi C berarti B min C sama dengan 5N, maka apabila dijumlahkan keduanya diperoleh A min B ditambah B min C sama dengan 5K tambah 5N, maka A min C sama dengan 5 dalam kurung K plus N yang habis dibagi 5. Hal ini berarti A relasi C. Jadi relasi tersebut merupakan relasi ekuivalen. Selanjutnya teorema Lagrange yang berbunyi jika G merupakan grup hingga dan H subgrup G, maka order dari H adalah pembagi order G. Buktinya dapat dilihat diberikan grup G dengan order N dan subgrup H di G dengan order M. Dapat dilihat hal ini menunjukkan bahwa order dari H membagi habis order dari G. Lanjut ke contoh soal, yaitu diberikan grup Z12 terhadap operasi penjumlahan. Subgrup dari Z12 adalah subgrupnya dapat dicari yaitu H1, H2, H3, H4, H5. Z12 dengan order Z12 sama dengan 12. Di sini dapat diperhatikan 1,2, 3, 4, 6, 12 yang merupakan order dari subgrup dari Z12. Ini membagi habis order dari Z12 yaitu 12. Lalu materi selanjutnya yaitu indeks subgrup. Jika H subgrup dari grup finite G, maka banyaknya koset kanan kiri H dalam G yang berbeda disebut indeks dari H dalam G. Dapat kita tulis lambangnya yaitu IG dalam kurung H, dan memiliki teorema yang berbunyi jika H subgrup G, maka terdapat koresponden satu-satu di antara sembarang koset kanan kiri dari H dalam G. Contoh soalnya yaitu tentukan indeks dari subgrup 4 dalam Z8. Penyelesaiannya 4 dalam Z8 yaitu memiliki anggota himpunan yaitu 0,4 sama dengan H. H subgrup dari Z8. Z8 memiliki anggota himpunan yaitu 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu selanjutnya kita cari koset kanan. Dapat diperhatikan koset kanan H0 sama dengan H tambah 0, H1 H tambah 1, H2 H tambah 2, H3 H tambah 3, H4 H tambah 4, dan seterusnya sampai H7 sama dengan H tambah 7. Maka indeks dari H dalam Z8 adalah 8. Selanjutnya itu subgrup normal. Definisinya yaitu suatu grup H dari grup G disebut subgrup normal jika AH sama dengan HA untuk setiap A anggota G, yakni jika koset kiri dan kanan dari H yaitu sama.
Contoh soalnya yaitu misalkan G terhadap operasi penjumlahan sama dengan Z6 dan yang dengan memiliki anggota 0,1, 2, 3, 4, 5 adalah suatu grup dari H sama dengan 0,2, 4 adalah merupakan subgrup dari G. Tunjukkan apakah H termasuk subgrup normal dari G atau bukan. Penyelesaiannya G dengan operasi penjumlahan sama dengan Z6 sama dengan 0,1, 2, 3, 4, 5. Generatornya yaitu 0,1, 2, 3, 4, dan 5. Kita cari koset kirinya 0 tambah H, 1 tambah H, 2 tambah H, 3 tambah H, 4 tambah H, 5 tambah H. Kemudian koset kanannya itu H tambah 0, H tambah 1, H tambah 2, H tambah 3, H tambah 4, dan H tambah 5. Maka koset kiri sama dengan koset kanan, sehingga subgrup dari H sama dengan 0,2, 4 merupakan subgrup normal. Lalu selanjutnya grup faktor. Bila H adalah subgrup normal dari grup G dengan operasi bintang, himpunan dari koset-koset G per H sama dengan H operasi bintang G, yang dimana G elemen G, membentuk grup H per G dengan operasi bintang yang didefinisikan oleh HG1 dengan operasi bintang HG2 sama dengan HG1 bintang G2, disebut faktor G oleh H. Orde dari grup faktor G per H dengan bintang adalah banyaknya koset-koset dari H dalam G, sehingga dapat ditulis indeks mutlak G per H sama dengan indeks mutlak G dibagi H sama dengan mutlak G per mutlak H. Contoh soalnya yaitu misalkan G dengan anggota himpunan 0,1, 2, 3, 4, 5 dengan operasi penjumlahan bilangan bulat modulo 6 merupakan grup H. 0,2, 4 adalah subgrup dari G. Tentukan grup faktor dari G oleh H yaitu G per H. Penyelesaiannya yaitu terlebih dahulu buktikan H subgrup normal. Dengan mencari koset kanan H dalam G adalah dapat dilihat kosetnya yaitu dengan memiliki koset kanan sama dengan koset kiri sehingga H merupakan subgrup normal. Lalu kemudian tentukan order grup faktornya, order grup faktor G oleh H yang dibentuk dari subgrup normal tersebut yaitu indeks G per H sama dengan indeks G bagi H sama dengan mutlak G per H sama dengan 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi grup faktor G oleh H yaitu dalam kurung G per H sama dengan H, 1 plus H. Lalu selanjutnya kernel dari homomorfisme. Dengan memiliki definisi, misalkan F suatu homomorfisme dari grup G ke dalam F dalam kurung KF adalah himpunan semua X elemen G yang dipetakan F ke elemen identitas di mana E merupakan unsur identitas dalam G, yaitu KF sama dengan X elemen G, V Fx merupakan elemen identitas. Dengan memiliki teorema yaitu misalkan F homomorfisme dari grup G ke G aksen dengan kernel K, maka K adalah subgrup normal dari G. Contoh soalnya, diberikan G grup bilangan real dengan operasi penjumlahan dan G sama dengan G aksen, Vx sama dengan 13x untuk setiap X elemen G. Apakah V merupakan homomorfisme? Jika ya, tentukan kernelnya. Penyelesaiannya kita buktikan dahulu kalau V termasuk homomorfisme atau bukan, yaitu ambil sembarang X Y elemen G sehingga X maka Vx sama dengan 13x, Y maka Vy sama dengan 13y. X plus Y maka Vx plus Y sama dengan 13x plus Y sama dengan 13x tambah 13y, yaitu Vx tambah Vy. Berarti V merupakan homomorfisme. Elemen identitas dari G aksen yaitu 0, sehingga kernel dari V adalah KE sama dengan X elemen G, di mana Vx sama dengan E aksen, KE sama dengan X elemen G, di mana 13x sama dengan 0. Jadi kernel dari V adalah 0. Materi terakhir yaitu homomorfisme grup.
Misalkan G dengan operasi bintang dan H dengan operasi bundar adalah grup suatu homomorfisme. Grup dari G ke H adalah suatu pemetaan F G ke H yang memenuhi f x bintang Y sama dengan f x dengan operasi bundar Fy untuk setiap x, y elemen G. Kita lanjut ke contoh soalnya, yaitu Z dengan operasi penjumlahan adalah grup identifikasi Z ke Z dengan fx sama dengan 2x merupakan homomorfisme grup atau bukan. Penyelesaiannya akan ditunjukkan f Z ke Z dengan fx sama dengan 2x memenuhi fungsi. Ambil sembarang x, x1, x2 elemen Z dengan x1 sama dengan x2. Perhatikan bahwa x1 sama dengan x2, 2x1 sama dengan 2x2. Jadi fx1 sama dengan fx2. Jadi f Z ke Z dengan fx sama dengan 2x adalah suatu fungsi. Lalu yang B memenuhi penguatan operasi. Dapat dilihat fx1 tambah x2 sama dengan 2x1 plus x2 sama dengan 2x1 tambah 2x2, yaitu fx1 tambah fx2 memenuhi penguatan operasi. Dari A dan B maka f Z ke Z dengan fx sama dengan 2x adalah homomorfisme grup. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.